Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nia Rahma dari kelas 10 MIPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT PowerPoint tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah dalam Islam. A. Kewajiban mengurus jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. 1. Memandikan jenazah. Pengertian: memandikan jenazah yaitu membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di tubuhnya. Syarat jenazah yang dimandikan: yang pertama adalah jenazah merupakan seorang muslim. Yang kedua, badan atau anggota badannya masih ada meskipun hanya sebagian. Syarat orang yang memandikan jenazah: yang pertama adalah muslim, berakal, dan baligh. Yang kedua adalah wajib berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur, soleh, dan dapat dipercaya, termasuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Dalam memandikan jenazah, hendaklah diperhatikan beberapa hal, antara lain: yang pertama, air yang digunakan sebaiknya air dingin, kecuali keadaan karena udara terlalu dingin atau susah membuang kotoran yang menempel pada jenazah. Yang kedua, disunahkan dalam setiap penyiraman dilakukan 3 kali atau 5 kali. Yang ketiga, disunahkan menggunakan air yang dicampur wangi-wangian. Yang keempat, dalam memandikan jenazah disunahkan dimulai dengan bagian kanan. 2. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah sendiri merupakan proses membungkus jenazah dengan selembar kain atau lebih, yaitu menggunakan kain kafan. Mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsinu kafanahu." Artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Cara mengkafani: kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya. Kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Sebelum kain penutup dilepaskan, bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, mata, dan telinga ditutup dengan kapas dan seluruh tubuh jenazah ditaburi dengan wangi-wangian. Kemudian sehelai demi sehelai kain kafan dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri baru sebelah kanan. Setelah terbungkus, kemudian diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Dalam mengkafani jenazah, beberapa sunnah antara lain: kain kafan adalah kain yang baik, bersih, dan berwarna putih. Mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi 3 kali. Kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal. Mengkafani jenazah 3 helai untuk laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah, syarat solat jenazah: yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, suci badan, pakaian, serta tempat solat dari hadas dan najis. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Yang kelima, letak jenazah di depan orang yang mensolatkan, kecuali solat ghaib. Rukun solat jenazah: yang pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbir 4 kali. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, membaca sholawat atas Nabi. Yang keenam, mendoakan jenazah. Yang ketujuh, salam.
Hadis mensolatkan jenazah. Dasar hukum solat jenazah adalah Sallu ala mautakum. Artinya, solatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antaramu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tata cara solat jenazah: membaca niat dan dilanjutkan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan takbir kedua, membaca sholawat dan takbir ketiga, membaca doa 1 dan takbir keempat, membaca doa 2 dan salam. Untuk laki-laki, imam lurus pada kepala dan lurus perut. Untuk bagi mayat perempuan, dilaksanakan secara berjamaah. Makmum dalam sholat jenazah dibagi menjadi 3 saf. Setiap 3 saf sedikitnya 2 orang. Yang keempat, menguburkan jenazah. Ibnu Mas'ud berkata, "Manittiba'a janazah taghfal yahmil bijawani bisariri kullaha fa innahu minas sunnati." Yang artinya, barang siapa mengantar jenazah, hendaklah mereka ia ikut memikul pada setiap sisi ujungnya, karena perbuatan demikian termasuk sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Etika mengantarkan jenazah. Orang yang berjalan kaki hendaknya berada di sekitar jenazah, dan orang yang berkendaraan berada di belakang orang yang berjalan. Orang yang mengantar disunnahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniaan tetapi lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa jenazah ke kubur hendaklah dilakukan dengan segera. Setelah dekat kuburan, sebaiknya membaca bacaan yang baik, doa-doa, guna menghindari pembicaraan yang tidak baik. Tata cara mengubur jenazah. Jenazah diturunkan ke dalam lubang yang telah disediakan ketika menurunkan jenazah. Membuka semua tali atau pengikat dan juga kain kafan sebagian muka agar pipi jenazah terkena tanah. Menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan membaringkannya di atas lambung kanan. Disunahkan melemparkan tanah ke dalam kubur 3 kali. Dan ada 5 hikmah dari penyelenggaraan jenazah. Bisa kalian lihat sendiri dan pahami. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.